Jadi akuarium ikan, semakin gede akuariumnya, itu filternya gede ya lah. Iya benar. Nah kalau kau filter hatinya kan nggak bisa gede-gede, kau langsung gocok ya hati nggak punya kesempatan untuk memfilter dong, numpuk airnya. Nggak boleh berarti itu. Makanya minum segojokan botol sama minum kecil-kecil itu beda efeknya. Iya, kalau langsung segojokan, langsung rese orangnya, karena langsung chaos, langsung masuk otak itu. Itu loh bang. Ya kita budayakan ya sekarang ya guys. Kecil-kecil aja itu loh. Tapi budayakan aku sih lebih ke campur tonik Jangan aja. incer target gitu. Asu. Oh sama betul arak Bali itu memang enak karena dicampur kopi. Arak Bali. Arak Bali. Arak Bali itu ada yang ada yang kopi. Jadi alkohol Bali itu ada yang produk lokalnya Bali itu alkoholnya ada kopinya. Wow itu rasanya jos. Itu dulu dijual di Bali sama dulu disempet di M Block. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Tapi alkohol sama kopi kalau gimmick itu sebenarnya nggak apa-apa tuh. Nah itu arak Bali itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kayak kita lagi americano. Sejam setelahnya kita minum si. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa berarti ya? Iya nggak apa-apa. Lebih bahaya kalau energy drink. Oke. Oh kamu belum pernah? Selama ini tuh nahan kayak karena ngerinya ke lambung juga. Jadi kayak kalau ngopi nggak mau. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang bermasalah tuh kalau kau makan banyak. Misal kamu makan nasi banyak terus minum alkohol, tak jamin muntah itu. Jadi makannya itu jangan kebanyakan kalau kamu mau menikmati. Kalau enggak tambah rese karena gulanya jadi jeblok. Itu tapi ya paling baik ya dikurangi. Iya. Kalau punya uang ya beli alkohol yang agak mahal. Nah pembeda alkohol mahal sama murah itu distilasinya. Semakin mahal tuh semakin enak di tenggorokan. Thank you. Jadi kalau ada orang open table terus dia ngasih kamu alkohol yang sangat mahal, orang ini berarti memang benar pure mau traktir. Tapi kalau traktir kasihnya alkohol murah ya non sewu, itu di tenggorokan sakit bro. Pedes dok, pedes. Kamu mau traktir mahal-mahal ya? Mahal. Apa yang termahal lah? Oh mahalnya banyak deh masalahnya. Pernah habis berapa deh gitu? Iya. Bener ya. Dok, kalau misalnya itu fakta atau mitos, minum atau makan mentega sebelum minum itu jadi susah mabuk, benar atau tidak? Wah, cuk mitos sih cuk. Mitos. Enggak, susah mabuk. Kalau mau susah mabuk, jangan pernah alkoholnya dicampur-campur. Dan minumnya tuh per gelas. Itu alasan minumnya per slokinya. Itu kesel banget ya kalau ada, yo pernah biasa kayak dinikmati bos ya. Per sloki pun nikmatin kan? Iya, karena itu akan membuat kamu lebih gini. Kamu tahu gak sih kenapa alkohol dicampur sama musik? Karena kan BPM-nya diatur. Iya. Kalau tiba-tiba kamu digojok, jantungmu udah 160 BPM, si DJ-nya tuh baru mulai coy. Kamu udah resek nyari gara-gara. Kesenggol, apa kau? Apa kau lihat? Oh gitu. Kau kan ini kan DJ kan. Mungkin nggak kamu tiba-tiba di awal-awal langsung Main hardstyle. oh, nggak mungkin dong. Pelan-pelan dong masih. Iya, itulah. Oh gitu. Itu. Thank you for info loh dok. Semuanya jadi make sense dok. Maksudnya kenapa nih? Enggak. Ya semua jadi clear aja, kelihatan aja, jelas gitu. Jelas. Kenapa Mau yang sih? ngejer. Ya itu banyak masalah itu. Nggak ada bedanya. Orang yang alkoholik kalau masalah dia langsung pengennya itu sebot. Alter ego jadi keluar. Alter ego tuh nggak bisa keluar kalau kita logis. Jadi kalau kita logis sadar nih, kita sadar. Ini kan kita dilihat banyak orang, berarti kita tahu baik dan buruk dong. Tahu konsekuensi. Betul. Nah, ini waras. Betul. Nah kalau misalkan dia langsung minum buru-buru, itu kan dia logikanya kan di bagian otak bagian depan tuh membedakan baik buruk langsung hilang. Itu yang keluar pure alter egonya. Fenomnya tuh dok ya? Ya di dalamnya, iya. Jadi kalau alter egonya misalkan lagi sedih, dia bisa nangis-nangis. Apa ya? Gak ada briefing ya. Kalau alter egonya misalkan anak kecil, misalkan dia di pas masa kecilnya orang tuanya gini atau dia lagi permasalahan pelik banget, nanti alter ego anak kecilnya yang keluar. Tadi dokter bilang ini nggak di briefing nih. Enggak. Kenapa emang? Nggak apa, kayak Kita kayak ada segmen baru deh dok. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman gitu kan, lagi nongkrong, dia tuh buru-buru naik botol, terus reseknya tuh alter egonya. Ya dilihat dia lagi bahas apa tuh. Kalau yang dibahas topik itu terus sambil nangis-nangis, oh berarti alter egonya tuh masalahnya terpendam banget.
Kan ada psikolog kan kemarin kan? Iya, iya dong. Untuk memancing alter ego tuh harus dibuat kayak gitu. Nah, ini ketahuan. Harusnya Gini. Kalau alter egonya ketawa-ketawa. Wah, kalau dia marah-marah, suka mukulin orang, berarti dia ada permasalahan pelik yang membuat emosi dipendem terus. Makanya ketika alter ego keluar mukulin orang. Itu bahaya itu. bahaya. Kan sering kan kayak alter ego keluar tuh saudara yang nggak apa-apa bacok-bacokan. Iya. Yang kasus tuh kayak kakak adik mabuk tiba-tiba ditusuk kakaknya atau temennya ditusuk atau mungkin selama ini dia tuh kesel sama si A tapi dipendem. Begitu dia alter egonya keluar dia nggak sadar. Jadi kalau nangis ya itu berarti masalahnya dipendem. Jadi dia nggak bisa cerita. Hanya bisa cerita kalau ada alkohol. Makanya jadi alkoholik. I see. Beda kalau orang yang ngecil, dia nggak punya masalah atau memang pure hanya untuk mingle atau nongkrong, dia minum tuh sloki, sebotol habis beli lagi. Kalau langsung wah. Banyak masalah tuh dok ya. Gila, Masalah ya. Di botol sampai 9 gitu banyak masalah. Banyak ya. Kalau 9 gitu, berarti Nah, terus masalahnya permasalahan kedua, orang yang mentraktir ini harus dicek. Ketika dia mentraktir, dia lebih sering menyenangkan orang atau menyenangkan diri. Menyenangkan orang. orang. Berarti dia ada penderitaan yang dipendam. Kenapa itu? Gak apa-apa sih dok. Gak apa, Dok. Ya, ini segmen baru ya, Jot ya. Dok, thank you dokter Tita. Hashtagnya Now I Know. Itu soalnya khusus. Jadi pada orang yang punya banyak masalah dipendam, dia tuh namanya kalau kamu pernah baca, teman-teman netizen baca namanya Savior bias. Savior penyelamat. Jadi dia tuh merasa karena dia tuh sudah punya, dia merasa harus menyelamatkan sekelilingnya. Oke. Itu kalau di pertemanan agak dangerous karena kebahagiaannya dia, validasinya dia itu adalah menyelamatkan kawannya. Dan dia merasa caranya dia itu yang paling cocok buat kawannya. Terus kawannya jadi annoying. Lah, ini hidup gua kenapa lu ngatur-ngatur? Ya kalau lu nggak gini lu nggak akan survive coy. Tujuanku tuh baik biar lu hidup lu survive. Nah, itu contoh Savior bias. Ciri khasnya dia suka menyenangkan orang. Kalau happy harus dibagi. Tapi lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Enggak, karena dulu aku gitu. Jadi Gimana sembuhnya tuh dok? sembuhnya tuh ketika punya hobi dikasih waktu momen sendiri. Momenku sendiri itu pas sepedaan jarak jauh sama lari. Jadi aku tanpa headset bisa tahu diriku tuh kayak apa. Kalau kita tidak pernah ada momen sendiri, wah itu bisa gila pak suatu saat. Bisa gila. Worst case-nya itu bisa depresi tapi yang berat. Sekali kena masalah berat. Misalkan gini, amit-amit misalkan si A ini masih saver bias, suka interaktif, suka apa, alter ego-nya baru keluar. Tiba-tiba kalian pergi. Ya itu depres nih, pasti. Gitu. Enggak, itu bukan siapapun ya. A-nya itu apa? Si B lah, si B. B-nya itu YB. Tapi itu tuh ngeselinnya adalah permasalahan itu tuh sering tidak dianggap sepele karena mungkin aku ngeselinnya tuh kalau lihat follower, ya lu kan kaya raya. Masa sudah kaya gak pernah bersyukur. Nah, depresi atau permasalahan hidup itu tidak ada kaitannya sama finansial. Benar. Itu yang harus orang tahu. Jadi bisa jadi dia miskin secara finansial tapi dia happy hidupnya. Jadi dia nggak masalah. Atau dia tuh kaya secara finansial tapi secara psikis tuh dia hancur lebur. Jadi dia kebahagiaannya itu membagikan uang gitu loh. Piye ya? Aku pernah ketemu soalnya pasien di rumah sakit Jiwa Magelang, itu hobinya Izin ngerokok tuh. kok tuh band oh iya nggak apa-apa kok pergi dia Itu Merasa merokok. merasa asem ya. jadi itu dia hobinya bagi-bagi itu sebenarnya perlu ngobrol lebih lanjut kalau misalkan masalahnya nggak kelar dangerous itu Salah satunya harus di situ tuh nggak apa-apa salah satunya harus distract sama hobi